Halo, teman-teman. Di modul pertama ini, kita akan mengenal perangkat yang digunakan untuk belajar microcontroller dengan 0-bit Studio. Perangkat yang perlu disiapkan adalah satu SP32, kemudian breadboard, lalu kabel jumper. Kita juga butuh power supply modul. Jangan lupa, baterai 18.650 bertegangan 3,7 volt. Holder baterai dengan konektor jack DC untuk tempat baterai tadi. Terakhir kabel data USB. 0-bit Studio saat ini mendukung 3 jenis board SP32. Yang pertama, ESP32C 3 Super Mini. Board ini memiliki ukuran yang ringkas dan cocok digunakan untuk proyek sederhana dan untuk pemula. Yang kedua, ESP32 Classic. Jenis ini merupakan salah satu board SP32 yang paling umum digunakan untuk berbagai proyek sensor dan aktuator. Yang ketiga, ESP32S3. Board ini memiliki kemampuan pemrosesan yang lebih tinggi dan dapat digunakan untuk proyek yang lebih kompleks. ESP32S3 juga cocok untuk eksperimen kecerdasan buatan sederhana. Di tutorial kali ini, kita akan pakai ESP C3 Super Mini. Sekarang, kita lihat beberapa bagian penting pada board ESP. Di bagian ini, terdapat port USB. Port tersebut digunakan untuk menghubungkan SP32 ke smartphone atau laptop. Di sisi kanan dan kiri terdapat deretan pin GPIO. GPIO adalah singkatan dari General Purpose Input-Output. Sederhananya, pin ini menjadi jalur komunikasi antara SP32 dan komponen elektronik. Ada juga pin 3,3 volt, pin 5 volt, dan pin GND. Pin 3,3 volt dan 5 volt digunakan sebagai sumber tegangan untuk komponen yang sesuai. Pin GND atau ground digunakan sebagai jalur negatif dan acuan listrik pada rangkaian. Pastikan tegangan komponen sesuai sebelum dihubungkan agar tidak rusak. Untuk melihat posisi pin, bisa dilihat gambar diagram pin di website 0-bit. Berikutnya adalah breadboard. Breadboard digunakan untuk membuat rangkaian elektronika tanpa perlu menyolder. Kita cukup memasukkan kaki komponen dan kabel jumper ke lubang-lubang yang tersedia. Sekarang perhatikan bagian tengah breadboard. 5 lubang dalam satu baris, biasanya saling terhubung di bagian dalam. Kalau kaki komponen dan kabel dipasang di kelompok lubang yang sama, keduanya akan saling tersambung. Sementara itu, di bagian samping ada jalur panjang dengan tanda positif dan negatif. Jalur positif biasanya dipakai untuk menyalurkan sumber tegangan, sedangkan jalur negatif digunakan untuk ground. Berikutnya, kita punya kabel jumper. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan berbagai modul sensor. Jenisnya ada beberapa. Ada kabel jantan ke jantan ke betina, dan betina ke betina. Namun gak usah khawatir, menghafal semuanya sekarang. Bisa belajar sambil praktek untuk paham jenis kabelnya. Setelah kabel jumper, sekarang kita lihat power supply modul. Modul ini digunakan untuk memberikan sumber tegangan ke jalur pada breadboard. Di bagian atasnya terdapat sakelar untuk menyalakan dan mematikan daya. Ada juga lampu indikator, konektor sumber listrik, dan jumper untuk memilih tegangan. Power supply modul yang kita gunakan bisa menghasilkan tegangan 3,3 volt atau 5 volt. Menariknya, sisi kiri dan kanan bisa diatur secara terpisah. Jadi, satu sisi bisa menggunakan 3,3 volt, sementara sisi lainnya menggunakan 5 volt. Sekarang bagaimana cara atur tegangannya? Untuk mengatur tegangan, kita tinggal pindah jumper di pin tegangannya. Sebelum memindahkan jumper, pastikan sakelar berada pada posisi mati. Lepaskan juga sumber listrik dari power supply modul. Sekarang sudah aman untuk atur tegangan. Kalau ingin menggunakan 3,3 volt, pasang jumper pada pin tengah dan pin
yang bertanda 3,3 volt. Sedangkan kalau ingin menggunakan 5 volt, pindahkan jumper ke pin tengah dan pin yang bertanda 5 volt. Sebelum lanjut, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. SP32 menggunakan level logika 3,3 volt. Jadi, jangan memasukkan sinyal 5 volt langsung ke pin GPIO. Kalau belum yakin dengan tegangan sebuah komponen, periksa dulu spesifikasinya sebelum dipasang. Sekarang, kita akan memasang firmware 0-bit core ke ESP32. Proses pemasangan bisa dilakukan melalui perangkat yang didukung, seperti komputer, laptop, atau smartphone yang sudah terinstall aplikasi 0-bit Studio. Kalian juga bisa membuka halaman pemasangan firmware melalui situs resmi 0-bit di 0bit.id. Pada tutorial ini, kita akan menggunakan smartphone Android. Kita mulai untuk menghubungkan ESP32C3 dengan HP Android. Khusus ESP32C3 ini, ketika colok ke HP atau laptop harus tekan button boot juga. Ketika muncul pop-up, sambungkan OTG, pilih ke pengaturan OTG, dan checklist untuk posisi on. Lalu, balik ke aplikasi 0-bit Studio. Ke menu profil, pilih install firmware. Port USB akan terdeteksi. Pilih hubungkan dan deteksi. Ketika sudah terkoneksi, silahkan mulai flash dan tunggu proses flash sampai selesai. Selanjutnya, kita akan memasang SP32 pada breadboard dan menyalakannya menggunakan sumber daya dari baterai. Untuk pemula, biar aman, kita atur tegangan ke 3,3 volt bagian kanan dan kiri. Lalu, pasang ESP32C3 mininya. Kemudian pasang kedua baterai dalam holder. Sekarang kita hubungkan jalur daya SP32 ke breadboard. Ambil kabel jumper, lalu hubungkan pin GND pada SP32 ke jalur negatif breadboard. Setelah itu, hubungkan pin 3,3 volt pada SP32 ke jalur positif breadboard. Kalau semua sambungan sudah benar, nyalakan power supply modul. Perhatikan lampu LED biru di bar ESP. Jika berkedip, itu tandanya ESP siap dihubungkan ke 0-bit Studio via Bluetooth. Dari halaman utama, pilih buat proyek baru. Selanjutnya, pilih button hubungkan untuk menghubungkan microcontroller. Setelah muncul, pilih perangkat tersebut untuk mulai menghubungkannya. Jika lisensi sudah aktif, workspace block coding akan langsung terbuka. Namun kalau lisensinya belum aktif, akan muncul kolom untuk memasukkan kode lisensi. Jadi silahkan beli lisensi 0-bit core terlebih dahulu, atau bisa coba ambil trial 7 hari. Link akan saya taruh di deskripsi. Tutorial kali ini sampai di sini. Pada tutorial modul berikutnya, kita akan mulai menyusun blok kode pertama untuk membuat lampu LED berkedip.